ide awal untuk mendirikan semacam perusahaan yang menyediakan air bersih di Kota Medan itu sebenarnya muncul daripada apa yang disebut dengan Dewan Kota, yaitu Negorirat, ya, Negorirat yang ditugasi untuk membentuk Gemeente Kota Medan ataupun Kota Praja Medan saat itu. Nah, Negorirat ini sudah bekerja mulai tahun 1898 untuk mempersiapkan peta lokasi dan juga kecamatan-kecamatan yang bakal bergabung dengan Kota Medan pada saat itu. Sebagai catatan, Medan itu diakui dan ditetapkan sebagai Kota Madya ataupun Gemeente itu pada 1 April 1909 gitu. Nah, jauh sebelumnya seluruh infrastruktur untuk mendukung Gemeente Kota Medan saat itu sudah terbentuk. Nah, salah satunya yang direncanakan oleh Negorirat pada saat itu adalah untuk membentuk perusahaan penyedia air bersih. Nah, saat itu Kota Medan ini, ya, Medan ini adalah wilayah konsesi daripada perusahaan Namlo Spenotsap Deteli Maskapai, perusahaan perkebunan terbesar dan terluas di Sumatera. Seluruh wilayah Kota Medan hari ini awalnya itu wilayah konsesi daripada Deteli Maskapai. Maka oleh Negorirat itu dimohonkan untuk diberikan lahan untuk mendirikan sebagai kantor perusahaan air bersih. Nah, itulah sebabnya pada tahun 1903 1904 mulailah dilakukan penyelidikan dari mana sumber air yang mau didistribusikan kepada seluruh penghuni penghuni Medan saat itu. Maka tahun 1904 akhir itu pada bulan Oktober itu sudah ketemu bahwa sumber air yang bakal dialirkan ke Medan itu adalah dari Laukaban di daerah sekitar cagar alam Sibolangit. Nah, di sana ditemukan sumber air yang sangat jernih dan dari sana dialirkan sampai ke Medan. 1905 awal itu mulailah dibangun menara air Tirtanadi yang di Jalan Tirtanadi hari ini, yang juga menara itu menjadi salah satu ikon daripada Kota Medan saat ini. Jadi itu dibangun tahun 1904 dan selesai pada tahun 1905, dan air yang mengisi water turret itu, ya, water turret itu berasal dari Sibolangit, yaitu di Laukaban gitu. Nah, perusahaan yang membidangi air bersih ini itu pada awalnya bernama Namlo Spenotsap Air Bersih Maskapai. Ini masih di bawah anak perusahaan daripada Deteli Maskapai. Sebagai catatan juga bahwa Deteli Maskapai itu tidak hanya bergerak dalam perkebunan, tetapi juga banyak membantu pembangunan daerah Kota Medan dan seluruh Sumatera Utara pada saat itu. Misalnya, mereka juga punya awalnya mendirikan kereta api gitu, juga mendirikan autobus DSM itu yang di bawah kendali daripada Deteli Maskapai, kemudian juga kantor telepon dan telegraf gitu, dan terakhir mereka fasilitasi itu adalah untuk pembangunan menara air dan juga fasilitas air untuk Medan dan seisinya. Salah satu mungkin yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang gitu. Ketika tahun 1904 sumber air untuk mengisi water turret yang ada hari ini di Medan itu dari Laukaban, itu di Sibolangit. Nah, ada sebuah keran, ya, pembagian air semacam katup itu di daerah pintu air dekat Selayang. Nah, di mana air yang dialirkan dari Sibolangit itu, ya, mengalir terus sampai ke water turret, tapi di sekitar jalan pintu air, makanya namanya jalan itu disebut pintu air, karena di sana ada semacam pintu air katup sebenarnya untuk mengalihkan air, ya, terbagi dua, satu selanjutnya ke water turret, satu lagi itu untuk mengisi air di taman ataupun kolam Sri Deli yang ada di segitiga antara Masjid Raya Al-Masum dengan Istana Maimun gitu, ya. Jadi suatu ketika nanti air itu ketika kolam itu dibangun gitu, maka air itu dialirkan dari mana? Dari jalan pintu air, dibelokkan ke kolam, dan ketika itu sudah penuh, maka itu katupnya ditutup, maka air semua masuk ke water turret. Dan Taman Sri Deli itu juga, kolam Sri Deli itu juga secara periodik itu dibersihkan.
karena sebenarnya inilah untuk memperindah landscape, untuk memperindah dua bangunan-bangunan ikonik pada saat itu di Kota Medan, yaitu Masjid Raya dan juga Istana Maimun, dan itu dibersihkan secara periodik. Maka air daripada untuk mengisi kolam ini diambil dari aliran air yang dibuka di katupnya itu di sekitar pintu air gitu. Jadi itu memang tercatat dalam arsip-arsip kolonial bahwa fungsinya dulu seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa nggak langsung diambil dari water tureen dialirkan ke sana? Tentulah bahwa air yang sudah masuk ke dalam water tureen itu, ya, ke dalam tangki air yang di PDAM Tirtonadi, itu kan sudah mengalami penyaringan, gitu, sudah mengalami penyaringan, maka itu hanya dialirkan ke rumah-rumah si pengguna. Sementara untuk mengisi kolam itu tidak perlu mengalami penyaringan, maka cukup dibelokkan dari jalan pintu air, karena air misalnya dari Laukaban itu kan tidak perlu menggunakan pompa, ya, tidak perlu menggunakan pompa, sehingga sebagaimana yang kita lihat sekarang ini bahwa tangki air itu menggunakan pompa dorong dan juga pompa sedot gitu, sementara ini tidak gitu. Nah, ini juga yang tidak banyak diketahui orang. Yang kedua juga fenomena yang tidak banyak diketahui orang, bahwa karena aliran daripada air itu dari Laukaban ke Medan itu mengisi tangki air, maka kondisi, ya, ketinggian daripada menara air di Medan itu jauh di bawah daripada ketinggian sumber air yang ada di Laukaban, sehingga tidak memerlukan alat-alat yang lain, alat perlengkapan yang lain. Cukup air itu dialirkan dari paralon-paralon, pipa-pipa segala macam yang dibangun pada saat itu, maka air itu otomatis langsung mengisi kepada toren, dan dari sana juga dialirkan tanpa pompa-pompa khusus untuk para pengguna yang ada di Medan saat itu. Bahwa sebenarnya kebutuhan air dulu di Medan itu kan, yang memerlukan air itu kan instansi publik, ya, kantor-kantor pemerintah dan juga kaum elit di Medan, terutama untuk ke rumah sakit gitu, dan juga kaum elit yang bermukim di sekitar Polonia. Ya, Polonia itu kan European Week, ya, pemukiman kaum Eropa, di mana di Polonia itulah tempat bagi sejumlah besar, ya, pejabat dan pengusaha kolonial gitu. Coba misalnya kita sepanjang jalan dulu namanya itu jalan Raja, Jalan Sultan, ya, Jalan Sudirman hari ini gitu. Di sana juga ada rumah gubernur, rumah wali kota, rumah direktur di Capasebang gitu, ya. Semuanya bermukim di sana. Itulah rumah-rumah pejabat kolonial. Jadi air itu dialirkan untuk rumah-rumah ini semuanya. Boleh dikatakan bahwa penggunaan air memang pada itu, terutama yang diusahakan oleh Namlus Penotsap air bersih maskapai ini, memang untuk kaum elit di Medan. Sementara kaum lainnya itu yang menggunakan, ya, Sungai Deli, sungai Babura sebagai sumber air mereka, sekaligus juga sebagai sarana transportasi dari inti Medan itu sampai ke Labuhan Deli ataupun sampai ke Belawan.